Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang saya muliakan, hari ini kita lanjutkan lagi pelajaran kita berkenaan dengan tasawuf, yaitu yang menerangkan bagaimana caranya kita menghadapi hidup dan mempertalikan keteguhan jiwa kita dengan Tuhan. Di dalam pelajaran ini ada disebut tentang hal mensyukuri nikmat. Dalam pengajian yang biasa, apabila kita telah mendapat nikmat dari Allah, kita bersyukur. Itu sudah pengajian yang umum. Datang nikmat dari Allah, kita bersyukur, dan nikmat itu banyak sekali. Entah nikmat makan yang senang, yang kata orang dari negeri Padang yang samalero, kita bersyukur. Mendapat rumah tempat tinggal yang sederhana, kita bersyukur. Mendapat kendaraan yang menghubungkan kita, lebih-lebih seperti di zaman sekarang, hubungan di dalam kota saja pun sukar. Kita mendapat kendaraan, mendapat mobil, kita bersyukur. Ini pengajian biasa. Kita mendapat gaji besar, kita bersyukur. Kita mendapat kehidupan yang agak sedikit lebih dari sederhana, kita juga bersyukur. Ya. Tetapi ada lagi syukur kepada nikmat yang lebih mendalam dari itu, yaitu ketika kita mendapat kesengsaraan. Mendapat kesengsaraan, lalu kita munajat kepada Allah. Waktu itu kita munajat, kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan. Di dalam ilmu tasawuf yang mendalam dikatakan itu juga mensyukuri nikmat. Apa sebab? Dikatakan di dalam kitab, ma asabal mu'mina hammun wala ghammun wala adha illa kaffarallahu bihi min khatayahu. Tiap-tiap orang yang beriman ditimpa kesusahan, kesengsaraan, penderitaan, dan lain-lain sebagainya. Kalau dia selalu munajat kepada Tuhan, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita melihat, kita kembali kepada keterangan kita yang tadi. Kita bersyukur kepada Allah karena kita mendapat rumah yang bagus, mendapat kendaraan yang bagus. Itu nikmat, iya. Tetapi juga berarti belum tentu nikmat. Karena kalau pada waktu itu kita lupa kepada Tuhan, sebab manusia kadang-kadang di waktu datang nikmat itu lupa dia kepada Tuhan. Dia perturutkan dia punya hawa nafsu yang tidak ada batas. Dari nikmat-nikmat yang diberikan Allah Ta'ala tadi, tambah lama dia tambah jauh dari Tuhan, lalu tidak sadar dia menjadi kufur. Sekarang kita balikkan lagi. Di dalam kita kesenangan tadi datang penderitaan. Penderitaan itu tidak ada kesanggupan bagi manusia buat melawannya, buat menantangnya. Kadang-kadang di dalam kekayaan, kemewahan datang penyakit. Berapa banyak penyakit-penyakit sekarang namanya yang sakit, darah tinggi, darah rendah, eksim, macam-macam penyakit yang datang.
atau tidak mau makan, atau ada pantang-pantangan, atau diet yang berat, dan lain-lain sebagainya. Waktu itu manusia tadi mengeluh, bagaimana saya ini? Kekayaan, kemewahan yang saya rasakan selama ini tidak ada arti sama sekali. Lalu di waktu itu dia munajat kepada Allah. Ya Tuhanku, Engkaulah tempat aku mengadu. Kepada Engkaulah aku menyandarkan diriku. Engkaulah tempat aku berlindung. Dia bertambah insaf kepada Tuhan. Kesengsaraan inilah ada satu syair, ada satu buku karangan beberapa tahun yang telah lalu dikarang orang. Dia bilang sengsara membawa nikmat. Nah, di waktu yang begitu tadi orang-orang tadi dekat kepada Tuhan. Sebab itu saya katakan di dalam pendahuluan tadi, kesengsaraan itu pun kalau diperhatikan lebih dalam adalah nikmat. Kita disakiti oleh orang lain. Kesakitan ditimpakan orang lain tadi kadang-kadang tidak kita sadari dia sebagai obat yang pahit. Obat yang pahit itu lebih manfaat buat menyembuhkan kita dari sakit. Sebab itu jangan dipandang pahitnya obat, tapi pandanglah bagaimana ketika dokter memberikan obat tadi dengan kasih sayangnya. Minumlah ini sayang supaya engkau lekas sembuh. Apa sebab maka sampai demikian kita berkata bahwa sungguhnya satu bala, suatu bencana ini berat. Ada lebih lagi yang lebih berat dari itu. Ada satu kesakitan, ada lagi yang lebih sakit dari itu. Tetapi sama sekali penyakit itu bisa diobati dengan ketentraman kita, dengan keingatan kita, dengan penyerahan diri kita kepada Allah, dengan tawakal kita kepada Allah. Tapi kalau itu yang hilang, ketawakalan kepada Tuhan tadi yang hilang, inilah musibah yang paling besar. Jadi wal musibatul haqiqiyatu musibatud din, kata orang ahli tasawuf. Musibah yang sebenarnya yang tak dapat diobat lagi, yang paling teruk, yang paling bahaya penyakitnya, yaitu musibah agama. Kalau akidah kepada Tuhan yang telah tersinggung, itu sudah payah. Ada dibikin orang misal, ada dibikin orang cerita. Ada satu orang salih, orang yang selalu telah menyediakan dirinya buat beribadat kepada Allah. Entah bagaimana negeri dalam kacau pikiran tidak seimbang, pada waktu itu datang fitnah. Dikatakan dia hendak merusak dalam negara. Ditangkaplah orang tadi, dimasukkan ke dalam penjara. Mulai masuk penjara, datang surat kecil dikirim oleh seorang gurunya itu orang salih. Apa isi surat? Ashkurullah, bersyukurlah kepada Allah. Ini sudah masuk penjara, disuruh bersyukur kepada Allah. Sesudah dalam penjara belum ada hukuman, pukulan yang diterimanya, dipukuli, dituduh engkau hendak merusak, engkau begini. Belum lagi perkara dibuka, tapi pukulan sudah datang. Lantas datang lagi surat dari guru tadi, guru yang melepasnya pergi dalam tahanan tadi. Ashkurullah, syukurlah engkau kepada Allah. Akhirnya diikat kakinya sebelah dengan belanggu.
yang sebelah lagi diikatkan pula ke kaki seorang majusi, orang yang berlain agama dengan dia. Majusi penyembah api. Malam hari rupanya si majusi yang sama diikat kakinya dengan dia ini, dia penyakit. Sebentar-sebentar kencing, sebentar-sebentar kencing. Nah, ini sedang enak tidur kawan kita yang tadi. Bangun, saya mau kencing. Bangun dia, terpaksalah karena kaki sama terikat. Menurutlah kawan tadi, pergi kencing. Lantas tidur lagi. Nanti kira-kira 2 jam kencing lagi. Rupanya ini kawan dapat penyakit diabetes. Kencing sampai berulang-ulang. Bangun. Sesudah hari siang datang lagi surat dari kawan, dari yang melepas dari syukurlah kepada Allah. Jadi kemudian dia tak tahan, dia kirim surat, bagaimana saya mesti bersyukur lagi kepada Allah? Apa bala bencana yang lebih daripada ini yang saya rasakan? Saya masuk penjara suruh bersyukur kepada Allah. Saya sudah dipukuli bersuruh syukur kepada Allah. Sekarang saya diikatkan kaki saya sama dengan kaki orang yang bersalah itu. Dia pergi kencing tengah malam, saya dibawa juga, suruh juga bersyukur kepada Allah. Lalu menjawab kawannya atau gurunya yang di luar tadi, coba engkau dalam hari yang segelap-gelapnya, bintang kesyukuran itu mesti ada. Engkau dimasukkan ke penjara, berpisah dari orang lain, bersyukurlah kepada Allah, karena di situ ada engkau kesempatan lebih taat mengerjakan ibadatmu. Lantas, sampai di dalam engkau dipukuli, padahal engkau merasa tidak bersalah. Engkau bersyukur kepada Allah, karena dengan demikian engkau lebih dekat menyebut namanya. Adapun engkau, kaki yang kau diikatkan sama dengan kaki orang yang pernah berbuat salah itu. Ketika dia bangun mau kencing, engkau bangun juga berkali-kali, bersyukur kepada Allah. Apa yang disyukurkan? Untung tidak di perutmu ditaruhkan belangku itu. Kalau sama-sama di perut kan lebih susah dari itu lagi. Tapi katanya, kalau engkau tinggal di rumah yang baik, dikelilingi oleh bermacam nikmat zahiriyah yang lahir, sampai engkau lupa, pada waktu itu tidak ada bahaya yang menimpa dirimu, karena engkau sudah diancam oleh kelupaan kepada Tuhan. Ini arti nikmat yang dikatakan bahwa di dalam kesengsaraan yang berat itu pun masih ada nikmat, dan disitulah nikmat yang paling tulus, yang paling mulus, kata orang sekarang. Sampai dikatakan bahwa sungguhnya di hari kiamat, katanya, ada orang dipukuli, diberi nikmat besar, nikmatnya, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan kepadanya sejak dari Mungkar dan Nakir sampai kepada pertanyaan-pertanyaan yang lain di muka-muka malaikat yang lain, dia tidak pernah kena tanya lagi. Sebagai cerita seorang kawan, waktu terjadi revolusi fisik perjuangan dengan Belanda tahun 1948 di Situjuh di negeri saya, ada berapa kawan mati ditembaki Belanda. Ada seorang kawan lagi kakinya tembus di pahanya kena pelor Belanda. Dia sempat lari, selamat. Waktu dia kemudian karir kehidupannya bertambah maju sampai akhirnya dia mencapai titel
Letnan Jenderal dalam TNI. Dalam itu dia meninggal. Maka bintang-bintang yang menghias dadanya, baik pemberian-pemberian dari luar negeri, anugerah-anugerah, atau dari dalam negeri, tidak ada yang dibawanya ke kubur. Waktu berpidato memperingati jasa-jasa orang yang hidup setelah dia meninggal, saya waktu itu dapat berpidato juga, diminta oleh orang-orang yang hadir waktu itu. Sebagai sambutan saya katakan, bintang-bintang yang engkau dapat sebagai kemegahan hidupmu atas jasa-jasamu, tak ada yang engkau bawa ke akhirat, semua tinggal di dunia. Tapi bintang yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadamu, itu yang jadi tanda yang akan engkau bawa menghadap kemudian, yaitu kakimu yang tembus kena pelor. Bekas daripada tembusan itu masih dilihat pada pahamu yang menembus pelor dari sebelah ke sebelah. Itulah bintangmu yang sejati. Itu kata saya kepada teman tadi. Jadi ada disebutkan di dalam kitab, apa dia katakan, innahu yatamanna unasun yaumal qiyamati alau anna juludahum kanat tuqradu bil maqarid. Ketika orang mendapat nikmat daripada Allah di hari akhirat, kenapa nikmat begini, apa penderitaanmu di waktu itu, begini kesengsaraan saya di waktu hidup dulu. Maka ada orang mengatakan, waduh, saya katanya mendapat nikmat yang seperti ini di akhirat, sehingga dia pun bagaimana. Ada satu ayat, anzirhum yaumal hasarati, menerima nikmat pun orang merasa menyesal. Aduh, coba kalau saya waktu hidup itu katanya dipukuli badan saya, digergaji diri saya, atau disakiti, tentu besar nikmat yang aku terima pada hari ini. Lima yarawna min thawabi ahlil balak. Setelah mereka lihat bagaimana besarnya nikmat pahala yang diterima orang yang mendapat penderitaan yang pahit begitu, maka orang lain merasakan, saya kalau dapatnya begitu sedianya alangkah baiknya. Jadi ada satu waktu orang merasa menyesal, kenapa dia tidak menempuh yang begitu. Mengapa maka kaki saya tidak ditembus pelor, seperti cerita yang saya katakan tadi. Atau kenapa saya tidak di waktu hidup itu disiksa begini macam, supaya saya mendapat nikmat yang begini di hari ini. Keterangannya begini, saudara-saudara yang berbahagia, tidak akan dapat dirasakan kalau keimanan kita kepada akhirat itu tidak mendalam. Dari iman yang sudah mencapai kepada derajat yakin. Hari ini saya simpulkan perkataan ini, bahwa nikmat kita bersyukur atas nikmat yang ada, yaitu biasa. Tapi kita menderita karena keyakinan kita. Lalu kita bermunajat kepada Allah. Itu pun nikmat yang lebih double lagi daripada nikmat yang pertama itu. Fal-aqil ya'uddu hadza dhukhran liyaumil faqri wal faqah. Itu sama sekali pandang sebagai perbendaharaan untuk hari kemiskinan dan kesengsaraan. Dan sama sekali itu berkehendak kepada kuatnya keyakinan kita. Sekianlah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.